Jangan ikuti Google Maps saat mudik malam. Aku masuk jalan yang tak pernah ada. Selamat datang di channel Koridor Sunyi, tempat di mana cerita-cerita gelap misteri dan teror nyata bersembunyi di balik bayang-bayang yang tak terlihat. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman yang sampai sekarang masih membuatku berpikir dua kali setiap kali membuka Maps saat perjalanan jauh. Semua ini terjadi saat aku mudik sendirian di malam hari. Perjalanan yang seharusnya biasa saja berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Aku berangkat sekitar pukul 9 malam dari kota menuju kampung halaman. Karena ingin menghindari macet, aku memutuskan untuk mengikuti rute alternatif yang direkomendasikan oleh Maps. Awalnya semua berjalan normal. Jalanan memang sepi, tapi masih masuk akal. Hanya lampu jalan yang jarang dan beberapa kendaraan yang sesekali lewat. Namun semakin lama aku berkendara, suasana mulai berubah. Jalan yang kulalui semakin sempit, gelap dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan rumah pun sudah tidak terlihat. Hanya pepohonan tinggi di kiri kanan yang seolah menutup langit. Aku sempat ragu, tapi Maps terus menyuruhku lurus dan jarak tempuh semakin berkurang. Jadi aku tetap melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, sinyal ponselku mulai hilang. Tapi anehnya, Maps masih tetap berjalan, seolah-olah tidak membutuhkan jaringan sama sekali. Saat itu, aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi aku berpikir mungkin ini hanya gangguan biasa. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu di kejauhan. Ada seseorang berdiri di tengah jalan. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri diam menghadap ke arahku. Aku memperlambat laju mobil dan mencoba melihat lebih jelas. Saat jarak semakin dekat, aku mulai merasakan hawa dingin yang aneh. Padahal AC mobil tidak terlalu dingin. Sosok itu ternyata seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri tanpa alas kaki di tengah jalan. Aku hampir menabraknya, tapi dia tidak bergeser sedikit pun. Aku membunyikan klakson tapi tidak ada reaksi sama sekali. Hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk sedikit menepi dan melewatinya perlahan. Saat mobilku sejajar dengannya, aku menoleh ke arah wanita itu. Dan saat itulah aku melihat wajahnya pucat dengan mata yang kosong dan senyuman yang terlalu lebar, seolah tidak manusiawi. Aku langsung menginjak gas dan melaju secepat mungkin. Jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar. Aku mencoba menenangkan diri dan kembali fokus ke Maps. Tapi anehnya, rute yang ditampilkan berubah secara tiba-tiba. Maps menyuruhku untuk berbelok ke jalan kecil yang bahkan tidak terlihat seperti jalan kendaraan. Aku sempat ingin putar balik, tapi ketika aku melihat kaca spion, aku melihat wanita tadi berdiri lagi di tengah jalan, di belakang mobilku, dengan jarak yang sangat dekat. Padahal aku sudah melaju cukup jauh. Aku panik, dan tanpa berpikir panjang, aku mengikuti arahan Maps untuk masuk ke jalan kecil itu. Jalan tersebut semakin sempit, hanya cukup untuk satu mobil, dan dipenuhi dengan kabut tebal yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Lampu mobilku seolah tidak mampu menembus kabut tersebut. Jarak pandangku sangat terbatas, dan suasana semakin mencekam. Tidak ada suara apapun, bahkan suara mesin mobil terasa seperti teredam. Aku terus melaju dengan perasaan takut yang semakin besar, hingga akhirnya aku melihat sesuatu lagi di depan. Kali ini bukan satu, tapi banyak sosok berdiri di pinggir jalan. Mereka diam, tidak bergerak, hanya menghadap ke arahku. Jumlahnya mungkin belasan, dan semuanya memiliki bentuk yang tidak jelas. Beberapa terlihat seperti manusia, tapi dengan postur yang tidak normal. Ada yang terlalu tinggi, ada yang membungkuk, ada juga yang seperti melayang. Aku hampir kehilangan kendali, tapi aku tidak bisa berhenti, karena aku merasa jika aku berhenti, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Saat aku melewati mereka satu persatu, aku merasa seperti sedang diperhatikan oleh puluhan pasang mata yang tidak terlihat. Tiba-tiba, layar Maps di ponselku berubah menjadi hitam, lalu muncul tulisan yang membuatku merinding. Jalan ini bukan untukmu. Aku langsung mencoba mematikan ponselku, tapi tidak bisa. Layar tetap menyala dengan tulisan itu berulang-ulang. Aku mulai panik dan mencoba mempercepat laju mobil. Tapi tiba-tiba, mesin mobilku mati mendadak di tengah jalan yang gelap dan berkabut itu. Aku mencoba menyalakan kembali, tapi tidak berhasil. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara nafasku sendiri yang berat dan tidak teratur.
Lalu perlahan, aku mulai mendengar suara langkah kaki dari luar mobil. Suara itu datang dari berbagai arah, semakin lama semakin mendekat. Aku tidak berani melihat keluar jendela, tapi suara itu berhenti tepat di samping mobilku. Lalu terdengar suara ketukan pelan di kaca sebelah kiri. Tok, tok, tok. Aku menahan nafas dan mencoba mengabaikannya, tapi ketukan itu semakin keras dan semakin cepat, hingga akhirnya aku tidak tahan dan menoleh ke arah jendela. Di sana aku melihat wajah tadi menempel di kaca dengan senyuman yang sama. Matanya menatap lurus ke arahku, tanpa berkedip. Aku menjerit dan mencoba menutup mata, tapi ketika aku membuka mata lagi, wanita itu sudah tidak ada. Suara ketukan pun berhenti. Namun suasana tidak menjadi lebih baik, karena sekarang aku mendengar suara lain, suara bisikan yang sangat pelan, seperti banyak orang berbicara bersamaan, tapi aku tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Aku mencoba menyalakan mobil sekali lagi, dan kali ini mesin mobil menyala dengan sendirinya, tanpa aku memutar kunci. Aku tidak berpikir panjang, dan langsung menginjak gas sekuat mungkin. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, menembus kabut yang semakin tebal, hingga akhirnya tiba-tiba kabut itu menghilang, dan aku kembali ke jalan raya yang normal, dengan lampu jalan dan beberapa kendaraan. Aku berhenti di pinggir jalan dengan nafas terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku melihat ponselku, dan maps sudah kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika aku melihat riwayat perjalanan, tidak ada rute yang menunjukkan jalan yang tadi, seolah jalan itu tidak pernah ada. Aku melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang masih kacau, dan akhirnya sampai di rumah dengan selamat. Namun kejadian itu tidak berhenti di situ. Malam harinya, saat aku mencoba tidur, aku mendengar suara notifikasi dari ponselku. Ketika aku membuka Maps, aku melihat satu notifikasi yang belum pernah aku lihat sebelumnya, bertuliskan rute alternatif tersedia. Aku mencoba mengabaikannya, tapi notifikasi itu terus muncul setiap beberapa menit, hingga akhirnya aku membuka Maps tersebut, dan yang aku lihat membuatku kembali merinding. Layar menampilkan rute yang sama seperti sebelumnya, dengan titik awal dari rumahku dan tujuan yang tidak diketahui. Hanya tertulis satu kalimat di sana, "Kamu belum selesai." Aku langsung mematikan ponselku dan tidak berani membukanya lagi. Sampai sekarang, setiap kali aku mengingat kejadian itu, aku selalu merasa ada sesuatu yang mengikutiku, sesuatu yang menunggu saat aku kembali membuka Maps di malam hari. Dan mungkin suatu saat nanti, rute itu akan muncul lagi, dan kali ini aku tidak tahu apakah aku bisa kembali dengan selamat.